pulang kita sudah siap insya Allah. Sekali lagi atas nama Dinas Pendidikan tentunya dan saya sendiri sebagai muslimah di Provinsi DKI Jakarta berterima kasih. Jadi ada nuansa lain untuk rekreasi, tidak sekedar mengisi waktu rehat untuk mengisi ilmu ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantun dulu deh. Pak Topan udah datang belum ya? Saya pantun dulu ya. Sudah masuk, Pak. Sudah, Pak Topan. Saya pantun dulu dikit ya, Pak Topan. Ya, Komandan. Ya. Ya. Kalau menyeberang, tengoklah kanan kiri. Cakep. Sampai di tepi jalan, jangan lupa ucapkan syukur. Cakep. Kalimah terus berjuang, menempa diri. Cakep. Untuk membangun peradaban yang luhur. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Kami sampaikan. Maaf ya, saya duluin. Maaf. Ya, Ibu. Oke. Mangga Ibu, silakan. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sekaligus membuka secara resmi launching kampus Kajian Muslimah Perkantoran Salimah. Kepada Bapak Dr. Andes Taufan Bakri, Magister Sains, kami persilahkan. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur karena Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini. Izin saya dari kendaraan menyampaikan sedikit pesan-pesan karena tadi baru mendampingi Pak Wagub di acara vaksin. Ada dua hal yang menarik untuk saudara-saudariku dari perkumpulan ini. Tentunya ke depan banyak manfaat yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan tadi yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, Salimar ini merupakan aset bagi kita di Pemda DKI. Nah, kalau aset itu harus tetap kita jaga. Saya selalu bilang kita jaga, kita rawat, kita kembangkan untuk tumbuh kembang menjadi sebuah organisasi yang mampu meliputi, memberikan kesejahteraan bagi perempuan di DKI Jakarta. Amin. Jumlahnya Ya Allah. tidak main-main loh di Jakarta itu. Ada 4,5 juta perempuan yang ada di Jakarta ini dari penduduk sekitar aslinya 10, tapi sulitnya kita ada perempuan ada sekitar 4,an lebih, 7 atau 8 dari statistik yang kami punyai. Berarti aset ini luar biasa, Ibu-ibu sekalian. Nah, di zaman pandemik ini, saya juga menyaksikan yang dalam hadis atau dalam cerita-cerita perempuan merupakan tulang rusuk, dan sekarang mereka menjadi tulang punggung bagi rumah tangga. Bu, sekali lagi, Ibu bukan tulang rusuk lagi, tapi tulang punggung sekarang. Nah, banyak ibu-ibu sekarang membantu suami-suami dalam masa pandemik ini untuk membantu ekonomi keluarga. Artinya dibutuhkan perempuan-perempuan yang tegar dalam tetap mensurvive, menolong keluarga dalam kehidupan sehari-hari menganggur, entah dia berdagang atau mengambil pekerjaan-pekerjaan sambilan. Nah, untuk itu saya butuh Salimar memberikan panduan, memberikan tausiah semangat bagi ibu-ibu untuk tetap di situasi krisis ini mempertahankan rumah tangga yang mawaddah, warahmah, dan sakinah ini. Ini berat ya Bu ya? Berat ya Bu ya? Bu? Insya Allah kalau dijalanin nggak berat Pak. Jalankan. Nah, Amin doanya Pak Ustadz. Ya, betul. Yang kedua adalah bagaimana di masa pandemi ini
keluarga kita dapat bertahan dari penularan dan bagaimana kita sebagai keluarga dapat memutuskan mata rantai COVID yang berbahaya ini. Nah, untuk itu panduan yang paling luar biasa adalah bagaimana kita melalui Salimar mendorong ibu-ibu untuk melakukan vaksin. Yang kedua, bagaimana terus mendorong ibu-ibu jangan takut bahwa vaksin ini merupakan sebuah produk untuk bertahannya sebuah keluarga. Kita sudah mendengar, menyaksikan ada keluarga yang tidak tertolong terkena pandemi ini. Nah, dua hal ini harus memberikan sebuah semangat yang luar biasa bagi ibu-ibu semua, bahwa ibu-ibu sekarang di banyak daerah di Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi tulang punggung bagi keluarga. Nah, untuk itu saya minta tolong kepada Salimar untuk bisa memberikan wadah pencerahan, pemahaman bagaimana keluarga itu tetap bertahan, tidak menimbulkan keretakan yang lebih dalam lagi. Yang kedua, pesan pemerintah vaksin, menghindari COVID, menjaga jarak dan segalanya harus tetap dikuatkan. Sekali lagi saya yakin ibu-ibu di dalam organisasi ini dapat membantu pemerintah DKI. Mau bantuin pemerintah DKI ya Bu ya? Mau ya? Bu? Ya, Insya Allah, semuanya Ustaz. Mau Ustaz, insya Allah mau. dalam rangka situasi sekarang. Nah, sekali lagi saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan ibu semua sukses. Saya yakin dari jalan ini saya berdoa Salimar tetap hebat dan tetap jaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Amin. Wabarakatuh. Dengan ini saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya resmikan dibuka. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Taufan, sebelum meninggalkan ruang Zoom, mohon izin untuk berfoto sebentar ya, Pak. Gak sempat main pantun nih. Mohon izin untuk berfoto sebentar ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Untuk para hadirin, untuk mohon izin mengaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Udah ya? Udah, jangan lagi. Untuk yang bertugas, apakah sudah mengambil fotonya? Banyak, Masya Allah, di sini. Baik, tetap senyum ibu-ibu. Terima kasih. Sudah, Mbak Oh, Rian? saya izin ya. Jangan ya. Izin ya. Sudah, Mbak. Iya, Sudah. iya, Pak. Terima kasih Pak Taufan. Ya, makasih. Terima kasih kami sampaikan. Sekarang tibalah kita di acara inti kita, kajian bersama Ustazah Nurul Hidayati, SS MBS. Namun seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya membacakan sekilas biografi beliau. Screen share. Nama Nurul Hidayati, tempat tanggal lahir Klaten 19 Desember 1963, pasangan Al-Muzamil Yusuf
menikah pada tahun 1990 dengan 6 anak, 3 wafat, 3 menikah, 3 cucu. Aktivitas beliau saat ini Sekjen AILA Indonesia, Aliansi Antar Ormas, lembaga komunitas yang peduli terhadap upaya pengokohan ketahanan keluarga Indonesia. Yang kedua, Ketua PP Salimah pada tahun 2010 sampai 2015, Sekretaris Dewan Penasihat Salimah Pusat pada tahun 2015-2020, Konselor Keluarga Alia Care. Yang kelima, Ketua dan Pengisi Tetap di Majelis Taklim Riyadus Sholihin Masjid Al-Amin Kalibata. Yang keenam, rutin mengisi kajian di Telkomsel, pengajian dokter di Rumah Sakit Darmanis, Indosat, TVRI, kantor pajak, dan lain-lain. Berdakwah di berbagai negara, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kuwait, Jepang, dan Australia. Saya kira kami juga sudah tidak sabar dengan materi-materi yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustazah Nurul Hidayati, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu Ketua Salimah PW DKI, Ibu Dr. Yulia, bersama mitra-mitranya, Masya Allah, tadi ada ibu-ibu yang saya hormati dari Dinas Pendidikan, dan juga para guru-guru dan ibu-ibu, Masya Allah. Ini merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa, bahwa hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, Masya Allah. Saya lihat partisipannya sudah 330. Semoga ini merupakan sebuah oase yang benar-benar memberikan pencerahan, memberikan kesejukan, memberikan motivasi untuk kita bisa menjadi perempuan-perempuan muslimah, perempuan-perempuan solihah yang barokah, bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi lingkungan kita, dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Alhamdulillah, alamin. Tadi sudah dikatakan oleh ibu kita ya, bahwa majelis ini merupakan majelis yang sangat bagus ya, dan memang hal itu telah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah nasihat yang luar biasa. Beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha." Jika kalian melewati surga Allah, kebun surga Allah di atas muka bumi, maka nikmatilah kemewahan yang ada dalam kebun surga Allah itu. Nah, pernyataan Rasulullah ini membuat keheranan di antara para sahabat ya. Apa iya ya Rasulullah, kebun surga yang mana? Apa iya kita ini di dunia bisa melewati kebun surga? Kebun surga yang mana yang engkau maksud ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hilakul dzikr, lingkaran kalian berzikir kepada Allah, tempat kalian berzikir kepada Allah. Insya Allah ini merupakan salah satu bentuk ya lingkaran kita berzikir kepada Allah di masa pandemi dengan menggunakan teknologi Zoom ya. Mudah-mudahan di sisi Allah nilainya sama ya. Pada hakikatnya kalau tidak ada pandemi mungkin kita sudah berkumpul, tapi karena protokol kesehatan inilah yang bisa kita lakukan, dan kalau menurut kita ini merupakan sebuah keberkahan tersendiri ya Ibu-ibu ya. Jauh lebih mudah untuk kita bisa membuat majelis-majelis ilmu dengan peserta yang tersebar lebih luas. Subhanallah. Kemudian tadi Rasulullah menyatakan bahwa nikmatilah kemewahan yang ada dalam lingkaran-lingkaran yang disebut oleh Rasulullah itu sebagai
sebagai riyadul jannah, ya, sebagai kebun surga. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bi bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Ini 4 kemewahan yang disebut oleh Rasulullah di hadis yang lain. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah Allah, mereka itu membaca ayat-ayat Allah, kemudian mempelajari kandungannya, ya. Insya Allah kurang lebih seperti yang kita lakukan hari ini, ya. Kaum perempuan-perempuan dari DKI, bahkan ada yang dari Padang, ya, berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Maka kalau ada yang berkumpul seperti itu, Allah akan berikan 4 kemewahan minimal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ke dalam hati mereka rasa tenang, tentram, adem, ayem. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Ibu kita, ya, bagaimana hari ini masyarakat dunia global, bahkan, ya, bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia sedang merasakan kegalauan, kegelisahan, kecemasan yang luar biasa. Dan itu tidak dihilangkan kecuali oleh yang memiliki maha kedamaiannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rahasianya mendapatkan kedamaian itu adalah berada dalam majelis ilmu di mana kita belajar dan mengajar. Ya, jadi nazalat alaihimus sakinah. Allah pasti akan turunkan rasa ketenangan ke dalam hati mereka. Jadi Ibu sekalian yang punya paket itu bukan cuma Indosat atau Telkomsel, ya. Menuntut ilmu, majelis taklim itu juga punya paket. Paketnya apa? Pasti orang yang ada di dalamnya mendapatkan rasa ketenangan, ya, baru mendengarkan ayat-ayat diuraikan, hadis-hadis diuraikan, hati rasanya sudah tentram. Apalagi itu semua kita hayati dan kita jadikan sebagai modal dari kehidupan, ya, menjadi sebuah hal yang tidak terpisah dari diri kita. Maka insya Allah jiwa kita pun akan menjadi jiwa yang tentram, ya, insya Allah. Nah, dalam rumah tangga akan melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga inilah yang akan menjadi modal bagi sebuah masyarakat menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang thayyib, bangsa yang baik, ya, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dan Allah mencurahkan ampunan kepada penduduk negeri tersebut, ya. Jadi modalnya adalah majelis taklim, majelis ilmu, kita belajar ikhlasillahi ta'ala, insya Allah kita akan dapat paket ketenangan. Karena itu sudah otomatis, ya, Allah turunkan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ke dalam hati mereka rasa ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan kepada mereka rahmah, kasih sayang Allah. Subhanallah. Ibu sekalian, kita duduk manis di rumah kita masing-masing, insya Allah dengan niat ikhlas dalam majelis ta'lim ini kita mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Mereka semua dikelilingi malaikat, ya. Malaikat itu maksudnya mengelilingi itu tanda senang, ya. Kalau malaikat senang, malaikat cuma bisa melakukan 2, mendoakan tambahan kebaikan, memintakan ampunan terhadap kekhilafan atau dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi sambil duduk manis, ya, kita mendapatkan doa dari para malaikat. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan kepada ibu-ibu semua yang sedang majlis taklim Zoom Salimah, kampus Salimah, Masya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Jadi itu paket yang luar biasa. Kalau kita ikhlas berada di sini, kita mendapatkan doa para malaikat. Amin. Yang memintakan kebaikan tambahan dan juga memintakan ampunan. Ya, jadi berat kebaikan kita bertambah, Bu. Berat keburukan kita berkurang. Yang tetap apa, Bu? Berat badan. Ya, itu perlu effort yang lain, ya. Tapi yang pasti ini yang justru banyak tidak diperhatikan oleh orang, ya, berat kebaikan, berat keburukan. Kita harus bersungguh-sungguh mengurangi berat keburukan dan menambah berat kebaikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Rasulullah bersabda, kebaikan yang keempat apa? Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka semua disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya yang ada. Masya Allah. Ibu, semua kita sedang disebut-sebut namanya.
Amin. Walaupun mungkin ada yang belum mengisi daftar hadir, Allah Maha tahu siapa nama kita semua. Amin. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua adalah muslimah-muslimah yang dikenal oleh para malaikat di langit. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya doakan kalaupun nanti ada di antara kita yang dipanggil oleh Allah, malaikat mengenali kita ketika ruh kita diangkat ke Iliyin, ya, ke atas sana. Oh, itu ibu itu saya kenal. Dia selalu hadir di majelis taklim yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu sapaan saya kepada ibu-ibu semua, sekaligus penghargaan saya kepada Salimah DKI yang sudah mengazamkan, menetapkan program dan hari ini melaunching kampus Salimah. Indah sekali ya, kampus Salimah. Pada hakikatnya ini memang merupakan sebuah kampus tempat kita belajar. Ya. Karena memang belajar itu harus sesuai dengan kondisi kehidupan kita. Inilah belajar yang sangat sesuai dengan kondisi hari ini. Ya, belajar melalui media-media online, ya, Zoom seperti ini merupakan satu solusi bagi kita untuk tetap bisa aktif melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu dimulai semua dari ilmu. Ya, ada dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa mau sukses di dunia, dia harus punya ilmu. Barang siapa mau sukses di akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Barang siapa mau sukses dunia akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Jadi ilmu itu menjadi modal kehidupan. Ya, ilmu inilah juga yang sebenarnya merupakan tradisi Islam yang luar biasa, tradisi ilmiah, ya, di mana umat Islam ini memang awal turunnya ayat Al-Quran juga Iqra, bacalah. Kita memang harus aktif membaca, belajar. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik, sehingga kita bisa memilih jalan-jalan kesuksesan, ya, untuk bisa kembali kepada Allah sebagai hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Maka memang Salimah hari ini melaunching kampus Salimah, ya, Salimah DKI, ini merupakan sebuah hal yang patut sangat kita hargai. Maka tadi ibu-ibu juga banyak memberikan penghargaan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis solusi. Ya, tadi kita perlu meningkatkan iman di samping meningkatkan imun. Ya, karena memang iman ini mau ada pandemi ataupun tidak ada pandemi kita butuhkan. Ya, iman inilah yang akan membimbing kita untuk bisa selamat dalam perjalanan kita di dunia, selamat masuk akhirat kepada alam yang terbaik. Karena di akhirat sana, di sana ada dua jenis coupling, ya Bu, ya. Tentu orang-orang yang sukses adalah seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang hidup pasti mendapatkan mautnya, pasti akan menemui mautnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan berikan balasan, sempurnakan balasan pada amal kalian di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dialah orang yang sukses hidupnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hanyalah kenikmatan, tapi sifatnya banyak menipu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi semoga kita bisa mengenali hakikat kehidupan kita ini. Semoga kita bisa benar-benar berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan sehingga kita bisa sukses, ya, hidup kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Karena itulah sukses yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu, saya izin share screen, ya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kitab Riyadhus Shalihin ini akan menjadi sebuah aktivitas yang benar-benar menjadi solusi bagi kita para muslimah untuk lebih berilmu sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, dan juga bisa menjadi
fasilitas ya bagi kita meningkatkan keimanan sehingga imun kita juga meningkat, dan ini menjadi solusi yang nyata bagi permasalahan hari ini. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa sebelumnya tadi juga sudah disinggung ya oleh saudari kita yang membaca Al-Quran itu tentang bulan haram. Nah, ini sekali lagi kita juga bersyukur bahwa Salimah melaunching program kampus Salimah ini di saat yang sangat bagus ya. Hari-hari ini 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang mana amal soleh itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang berada di bulan haram ya. Bulan haram itu ada 4 di antara 12 bulan yang telah Allah ciptakan. Ya, diawali dari apa, Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Adapun bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut. Ini bulan ke-12, ini bulan pertama. Jadi ini ujung ya, kita berada di ujung bulan Hijriyah yaitu Dzulhijjah. Yang mana di bulan Dzulhijjah ini di 10 awalnya itu merupakan hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin", tidaklah ada hari-hari a'zamu 'indallah, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wala habu ilallahi al-amalu fihina min hadhil al-ayyam al-ashr. Jadi tiada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah yang maha suci dan lebih dicintai amalan yang dilakukan padanya dibanding dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, hadhil ayyam al-ashr. Jadi ibu-ibu, kita bukan berada di hari-hari biasa. Ini adalah hari-hari istimewa. Ya, maka sekarang sudah tanggal 6 kalau nggak salah ya. 6, 7 ya. Banyak-banyaklah kita beramal soleh. Di sini diperintahkan untuk banyak tahlil, takbir, wa tahmid ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Itu yang pertama, zikir, kemudian perbanyak amal soleh apa saja. Hari ini Salimah melaunching kampus Salimah, mudah-mudahan ini merupakan satu amal soleh ya, karena ini adalah modal kesuksesan kita hidup di dunia dan akhirat, yaitu mencari ilmu, talabul ilmi. Kemudian juga sholat kita tingkatkan kualitasnya. Puasa kalau bisa melakukan 9 hari, alhamdulillah, ini hari ke-6. Kalau tidak pun ya jangan ditinggalkan hari ke-9 ya. Kalau mau 2 hari, 8 dan 9 itu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuhnya kalau nggak salah hari Senin ya kalau nggak salah, atau Ahad gitu kalau nggak salah. Jadi jangan tinggalkan yang hari ke-9 Dzulhijjah, karena 9 Dzulhijjah itu merupakan hari di mana Allah mengampuni hamba-hambanya ya. Saudara kita yang berkesempatan untuk berhaji tahun ini, mereka ada di Arafah. Kita yang ada di negeri Indonesia ini, kita isi dengan berpuasa dengan berharap ampunan dari Allah. Karena janji dalam sebuah hadis bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, 2 tahun ya jaminan dihapus dosa-dosa kita. Nah, inilah yang juga saya perlu ingatkan, karena ini adalah hari yang sangat agung ya. Mari kita isi dengan berbagai kebaikan. Dan juga jauhi segala kemaksiatan dengan sengaja. Karena kebaikan itu dilipat gandakan pahala, demikian juga keburukan, kemaksiatan dilipat gandakan juga dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini hari-hari kita melatih diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah efeknya akan lebih baik di hadapan manusia. Baik, ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu untuk melihat kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan pilihan yang luar biasa ya. Panitia memilih sebuah kitab yang bukan kitab yang baru setahun, 2 tahun, atau 10, 20 tahun ditulis oleh penulisnya. Kitab ini merupakan kitab yang ditulis sekitar 800 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi bisa dikatakan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang penuh barokah, yang menjadi kitab rujukan ya umat Islam dari abad ke abad di berbagai belahan bumi.
Jadi ini luar biasa, memang kitab klasik yang sangat fenomenal ya. Hampir semua kalangan umat itu mengenal kitab Riyadhus Shalihin. Bukan hanya di masa ini, tapi lebih dari 800 tahun yang lalu. Ini merupakan buah dari keikhlasan ya, insya Allah buah dari keikhlasan sang penulis ya. Siapa beliau nanti kita akan bahas siapa beliau. Tapi yang pasti kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa, kumpulan hadis ya di awal dan dibuat per bab ya. Hari ini kita membahas tentang ikhlas, nanti ada bab tentang taubat, tentang sabar, tentang berbagai kemuliaan yang hendaknya melekat dalam diri seorang muslimah ya. Dan ini merupakan keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Nawawi hanya memilih hadis-hadis sahih yang beliau tempatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi kita nggak usah khawatir, Bu. Derajat hadisnya rata-rata riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi kalau udah riwayat Bukhari, beliau adalah imam ahli hadis yang paling tinggi derajatnya. Bisa dikatakan istilahnya rajanya hadis itu adalah Imam Bukhari. Ya, dan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu adalah hadis-hadis yang sahih. Murid Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Ya, beliau juga sangat berhati-hati seperti gurunya, maka hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga rata-rata adalah hadis yang sahih. Dan banyak juga hadis yang mereka riwayatkan berdua, itu yang disebut muttafaqun alaih. Ya, diriwayatkan oleh keduanya, disepakati oleh keduanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah hadis yang ada banyak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka kita merasa tentram untuk belajar dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya. Kitab ini terdiri dari 17 bagian ya. Kemudian 265 bab ya. Kita mulai dari bab pertama. Tadi disebutkan kami ada majelis Riyadhus Shalihin juga di Masjid Al-Amin Kalibata ya. Sudah berjalan 2 tahun, tapi sejak pandemi majelisnya menjadi majelis Zoom juga ya. Itu kita sudah 2 tahun lebih, Bu. Ya, sudah tamat bab yang pertama karena kitab yang kita pakai ini syarahnya ada 3 kitab. Kita sudah selesai kitab pertama, sekarang ada di kitab kedua. Itu 2 tahun lebih ya. Jadi memang saya sangat ingin ya kita itu punya tradisi menyelesaikan kitab-kitab yang bagus ya, sehingga kita bisa mempelajari ilmu yang ada di dalamnya secara komprehensif ya. Jadi rujukan ini memang sangat luar biasa. Dan di dalamnya kita akan mempelajari 1897 hadis. Ya. Maka saya sarankan ya kalau memang ada tabungan ya atau mulai menabung untuk membeli kitab ini ya, insya Allah sangat bermanfaat ya, menjadi sahabat yang sangat baik, menjadi rujukan yang tidak akan pernah kita tinggalkan seumur hidup ya. Dan saya terus terang tertarik dengan kitab ini sejak saya kelas waktu itu SMA ya. SMA mulai awal-awal kuliah itu mulai lebih mendalami Islam itu sejak 30 tahun lebih yang lalu ya. Dan satu kitab yang saya lihat ini dari perpustakaan ayah saya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Buat saya tuh makjub, senang saya membacanya. Ternyata ini kitab memang kitab yang sangat bagus sekali. Nah, kita hari ini akan memakai referensi kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan kawan-kawan para ulama dari Damaskus. Seperti kita ketahui, Imam Nawawi adalah seorang ulama klasik yang hidup sekitar 800 tahun yang lalu dan beliau berasal dari Damaskus. Dan Damaskus merupakan salah satu pusat ya ilmiah ya, ilmiahnya para ulama ya, tradisi ilmiah itu yang sangat terjaga di sana. Sampai hari ini banyak sekali ulama-ulama Damaskus ya yang mengikuti tradisi yang telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu ya. Mereka sangat memahami dan akhirnya mereka sepakat juga untuk membuat syarah. Syarah itu kalau bahasa kita mungkin explanation ya, jadi penjelasan. Jadi nanti dari bahasa matan hadis itu ada kata-kata yang disyarah. Ini maksudnya ini maksudnya ini asbabul wurudnya ini. Jadi ada penjelasannya ya, sehingga kitab Riyadhus Shalihin yang cuma 1 kitab itu menjadi 3 kitab. Nah, kalau dalam terjemahan dari Riyadhus Shalihin syarah Mustafa Dib Al-Bugha ya, ini yang saya pilih ya karena menarik. Ini bukunya besar tapi enteng ya karena pakai kertas koran ya, jadi enak untuk dibaca.
Nah, ini kemudian kita coba mengenal sedikit siapa Imam Nawawi, ya, penulis buku ini, Masya Allah. Beliau adalah seorang ulama yang sangat barokah hidupnya. Bagaimana tidak barokah, Bu? Bayangkan, hidup beliau itu wafat di usia 45 tahun. Tapi kitab yang dikarangnya melewati sampai hari ini lebih dari 800 tahun masih dibaca oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bagaimana itu bukan sebuah keberkahan? Ya, Masya Allah. Jadi inilah kesungguhan Imam Nawawi mendedikasikan dirinya untuk ilmu, ya, diawali dari menghafal Al-Quran, kemudian belajar hadis, kemudian mendalami hadis, ya, kemudian beliau menulis buku ini merupakan renungan beliau bahwa manusia itu harus selamat hidup di dunia untuk mencapai kehidupan yang terbaik di akhirat. Maka harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka Imam Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini dan sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi manusia-manusia yang penuh barokah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sangat serius belajar, ya, dan beliau menerapkan ya berbagai keteladanan dari Rasulullah. Salah satunya adalah sikap zuhud beliau yang luar biasa. Imam Nawawi pertama datang ke Damaskus, ya, dia berasal dari Nawa, desanya tempat dia lahir, kemudian diantar oleh kedua orang tuanya belajar hadis di Damaskus, ya. Di Damaskus itu adalah tempat beliau belajar, pertama beliau tinggal di kamar itu sebagai pelajar, kemudian beliau menguasai ilmu-ilmunya, dan kemudian akhirnya beliau menjadi maha guru di kampus tersebut. Beliau tidak pernah mau meninggalkan tempat pertama beliau masuk sebagai murid. Jadi walaupun sudah sebagai istilahnya kalau bahasa sekarang profesornya, ya, tapi beliau masih menjaga, saya nggak butuh tempat yang lebih lagi, saya suka tempat saya pertama belajar ini. Subhanallah. Dan beliau mendapat gaji pun tidak pernah diambil, ya, melainkan dikumpulkan, kemudian gajinya itu disumbangkan ke perpustakaan kampusnya, Masya Allah. Sehingga ketika satu hari beliau mempertahankan prinsip di depan penguasa, dan penguasa marah, katanya berhentikan semua gaji Imam Nawawi. Orang-orang bilang dia tidak pernah ngambil gajinya, jadi nggak ada masalah buat dia. Masya Allah. Jadi inilah Imam Nawawi yang hidupnya sangat zuhud dan wara dan sangat menjaga diri. Jadi di Damaskus itu banyak sekali tanah-tanah yang disita oleh raja yang saat itu ada dalam kezaliman. Kemudian dibuat banyak perkebunan. Imam Nawawi itu sangat takut, ya, makan dari hasil perkebunan tanah-tanah yang masih menjadi tanah sengketa. Maka dia nggak mau makan sayur-sayuran yang ada di Damaskus saat itu. Ya, dia hanya mau makan kiriman dari ayahnya di kampung. Ya, Masya Allah. Karena yang dimakan juga sedikit sekali. Jadi beliau ini luar biasa, sangat zuhud, ya, sangat menjaga diri dari berbagai hal yang tidak jelas kehalalannya, dan juga tadi sangat produktif, ya, dalam menulis, ya, dan subhanallah terbukti karya tulisnya 800 tahun terlewat masih eksis, ya, dan saya menjadi bukti, ya, sejak saya masih gadis itu, sejak masih remaja, saya sangat tertarik dengan kitab Riyadhus Shalihin ini. Itu salah satu kitab yang saya ambil dari perpustakaan ayah saya, dan saya sangat suka sekali membacanya. Dan sampai hari ini ternyata takdir Allah, saya semakin baca kayaknya semakin nggak apa ya, semakin jauh, ya, kualitas dibanding dengan apa yang seharusnya kita amalkan. Jadi ibu-ibu sekalian, saran saya, mari kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini, kita bisa belajar sedikit demi sedikit hal-hal yang telah diteladankan oleh Rasulullah, yang telah disusun oleh seorang ulama yang sangat ikhlas, yang sangat berkualitas, dengan buku yang luar biasa kualitasnya. Jadi ini kalau kita bayangkan lebih berharga dari permata, luar biasa. Nilai intrinsik dari kitab ini 800 tahun lebih, ya, yang mengangkat, yang mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, dalam masa 1400 tahun yang lalu. Jadi ini adalah nilai-nilai luar biasa yang harus benar-benar kita pahami, kita gali, ya, dan insya Allah akan membawa kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat.
Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ya bab ikhlas, bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Namun karena waktu saya sudah hitung, nggak mungkin ya di bab 1 ini ada 12 hadis, saya mungkin hanya akan membahas sekitar 4 hadis saja ya, sisanya bisa dibaca sendiri. Ya, hari ini kita masuk ke bab ikhlas ya, Masya Allah. Ini merupakan satu hal yang sangat luas ya, dan sangat dalam ya. Namun kita bisa juga mempelajarinya dengan simple bahwa ikhlas itu intinya adalah beramal soleh secara tulus ya, libtigha'i mardatillah, hanya menginginkan ridha Allah semata tanpa pamrih manusia. Jadi ini adalah amal yang sangat berkualitas. Manakala kita tidak mempedulikan manusia, tapi mempedulikan atau ibtigha' mardatillah, mencari mardatillah. Libtigha'i mardatillah, hanya mencari ridha Allah. Itu adalah amal yang berkualitas. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki amal yang ikhlas, kita itu letih, Bu, capek. Perumpamaannya dalam Al-Quran seperti seorang budak yang memiliki 2 tuan. Capek, ya. Tuan yang satu nyuruh begini, tuan yang satu nyuruh begitu. Hei budak, ya sapu. Hei budak, masak, gitu. Belum selesai nyapu udah disuruh masak, gitu kan. Jadinya bingung. Tapi kalau tuannya cuma satu, itu enak. Hai budak, masak. Setelah masak nanti kamu nyapu. Habis nyapu baru nyuci. Kan enak ya. Nah, demikianlah kita sebagai hamba Allah. Pada hakikatnya kita adalah budak ya. Hamba itu kan budak. Hamba Allah ya, budak Allah, hamba Allah. Kita ini ya hidup di dunia untuk libtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang Allah perintahkan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Allah menginginkan kita selamat di dunia untuk masuk selamat di akhirat ya. Dan banyak orang yang terpedaya dengan dunia, tergoda oleh syaitan, dan akhirnya mereka mengikuti jalan-jalan yang lain, bukan siratal mustaqim, bukan jalan yang lurus. Nah, orang-orang yang ikhlas adalah orang yang beramal soleh secara tulus tanpa pamrih manusia, melainkan hanya menginginkan ridha Allah semata. Walaupun manusia nggak mengerti kita melakukan kebaikan dan tidak memberikan penghargaan sama sekali atas amal soleh kita, kita tidak perlu resah dan gelisah. Karena Allah Maha Tahu. Allah sudah melihat, Allah sudah mencatat, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang ikhlas dengan amalnya. Lillahi ta'ala. Ya, jadi seorang ulama mengatakan, Al-Junaid ya, ikhlas itu merupakan rahasia antara Allah dan hamba. Tidak diketahui oleh malaikat untuk ditulis, dan tidak diketahui oleh setan untuk dirusak, dan tidak pula diketahui oleh hawa nafsu untuk dipalingkan. Jadi ibu-ibu sekalian, ikhlas ini benar-benar ya niat dalam hati kita yang hanya diketahui oleh Allah. Bahkan malaikat itu hanya mencatat amal yang kita lakukan. Tapi masalahnya tidak semua amal kita itu ya boleh jadi ikhlas gitu. Mungkin ada amal yang nggak enak sama ibu kepala dinas, nggak enak sama mertua, nggak enak sama suami gitu. Jadi kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati ya. Ya, amal sudah dilakukan, tapi Allah tidak mencatat itu sebagai amal yang makbulan, amal yang diterima, yang berhak diberikan pahala. Ya, jadi ikhlas ini rahasia antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah. Yang mengetahui, yang maha mengetahui hanya Allah. Bahkan malaikat pun hanya mencatat, tidak tahu ini ikhlas apa enggak. Maka perhitungan ikhlas tidak ikhlas itu nanti di akhirat dicatat. Oh, dari segunung amal, oh ternyata cuma sedikit, cuma sebakul yang ikhlas. Yang lain tuh ternyata untuk manusia, ya udah nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ya Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu amal-amal yang tanpa kami ketahui kami tidak ikhlas ya, mensekutukanmu gitu. Bukan karena engkau. Jadi kita dari awal tuh sudah kalau takut nggak ikhlas berdoa. Ya, jangan sampai karena takut nggak ikhlas kita jadi nggak beramal, nggak boleh juga ya. Ya Allah, saya mau ngasih sedekah tapi takut nggak ikhlas, udahlah nggak jadi sedekah, bukan begitu. Tapi kalau saya takut ini mau sedekah dilihat orang, ya Allah lindungilah saya hanya berniat untukmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Lakukan amal ya, bismillah ya, mudah-mudahan
amal kita itu menjadi amal yang makbulan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat, Imam Nawawi itu selalu ya setiap babnya itu didahului dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, baru kemudian hadis-hadis Rasulullah. Ya, jadi ini mengamalkan perintah Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kalian kepada kalian dua hal, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah Al-Qur'an wa sunnata rasulih. Jadi insya Allah ini merupakan wasilah, sarana kita untuk tidak tersesat dalam kehidupan. Ya, selalu memperhatikan taujih rabbaniyah, arahan-arahan dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Selalu memperhatikan taujih nabawiyah, arahan-arahan dari Rasulullah yang ada dalam hadis-hadisnya. Nah, inilah salah satu sarananya dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Nah, terkait dengan masalah keikhlasan, Imam Nawawi mencantumkan surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali ya, tidaklah ya manusia itu disuruh kecuali untuk apa? Liya'budullah. Jadi kita itu nggak disuruh apa-apa sama Allah kecuali untuk liya'budullah, beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadahnya? Mukhlishina lahuddin. Ya, tadi dengan ikhlas dalam memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ini kaitannya dengan ibadah haji, ibadah kurban ya. Perintah syariatnya berkurban, tapi yang kurban itu kurban yang bagaimana? Kurban yang diterima adalah kurban yang ikhlas. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-sekali tidak akan mencapai ya kepada Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi niatnya ya, tujuannya, intentionnya ya, apa kita itu berkurban? Apa mau dibilang, hebat ya kurbannya sampai 20 sapi atau hebat ya walaupun sederhana bisa berkurban. Tentu itu tidak akan mencapai. Tapi kalau memang benar-benar ibadah itu kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, ya itu merupakan perwujudan dari takwa dalam hati. Insya Allah itulah ibadah yang diterima, tanpa peduli dengan komentar manusia. Sekalipun manusia nggak ada yang tahu, ya nggak apa-apa gitu. Manusia nggak ada yang memuji, nggak apa-apa. Yang penting Allah yang maha tahu. Ya, kemudian juga di surat Al-Imran ayat 29, Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah jika kamu tukhfu, menyembunyikan ya, apa-apa yang engkau lakukan maupun ya, tubduhu atau menampakkan, ya'lamullah, ya Allah pasti akan mengetahui. Jadi ibu-ibu, kita nggak usah khawatir kalau ada amal-amal kita yang tidak diketahui oleh manusia dan luput dari penghargaan manusia. Justru orang-orang yang ikhlas itu sering sekali berjuang untuk apa? Untuk menyembunyikan amalnya. Ya, bahkan dikatakan kalau bersedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri apa nggak tahu gitu. Saking benar-benar bagaimana supaya pemberian itu bukan untuk diketahui manusia, tapi untuk menjadi amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang pertama ya. Hadis tentang hijrah ya. Singkatnya seperti ini ya supaya bacanya enak. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada binniyatin, dengan niatnya. Ya. Barang siapa ya, maka sungguh tiap orang ya, fa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Ya, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya mencari dunia yang dia inginkan, au ila imra'atin yankihuha, atau mencari perempuan yang mau dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat berhijrahnya. Jadi ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi kalau kita melihat asbabul wurud, ya, dalam kitab ini ada asbabul wurud yang dikisahkan. Asbabul wurud itu adalah merupakan sebab, ya, Rasulullah mengucapkan hadis ini itu apa, latar belakangnya itu apa. Jadi ini di masa hijrah, kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk menegakkan agama, karena di Makkah mereka mendapatkan serangan yang luar biasa. Mereka ingin beragama dengan aman, ya, mereka pindah ke Madinah. Nah, di antaranya ada seorang perempuan cantik yang namanya Ummu Qais, ya. Ummu Qais itu ditaksir oleh seorang laki-laki, ya. Tapi Ummu Qais mau hijrah gitu. Akhirnya si laki-laki tadi ikut hijrah, ya. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa menikahi si Ummu Qais. Ya, maka disebut si laki-laki ini sebagai muhajir Ummu Qais, ya. Orang yang berhijrah karena ngejar Ummu Qais, ya. Jadi bukan untuk kemuliaan agamanya. Jadi ya itu orang sepertinya amalnya sama, ya, tapi ternyata masing-masing itu akan diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah, tergantung dari niat masing-masing, ya. Ya, seperti orang yang pergi ke masjid, ya, ada yang memang mau sholat, ada yang mau mencuri sendal, gitu kan. Itu kan aktivitasnya sepertinya sama, tapi Allah akan balas sesuai dengan niat yang ada dalam hati masing-masing. Itulah perlunya kita terhadap ikhlas. Jadi ikhlas itu memang sangat dibutuhkan. Fudail bin Iyad, ya, seorang ulama besar, ya, beliau mentafsir surah Tabarak, ya, Al-Mulk, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Tabarakalladzi, ya, biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah lah alladzi khalaqal mauta. Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua siapa di antara kalian yang ahsanu amala, terbaik amalnya. Nah, Fudail bin Iyad mentafsirkan ahsanu amala di sini adalah amal terbaik seorang hamba Allah, amal yang diterima oleh Allah dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama akhlasuhu, yang kedua aswabuhu. Maksudnya akhlasuhu adalah amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua aswab, sesuai dengan sunnah. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam beramal. Kita harus perhatikan keikhlasannya. Setelah keikhlasan, kita harus perhatikan benarnya amal. Maka kita juga harus rajin mengkaji, ya, Islam, nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ya, supaya amal kita itu bukan amal yang cuma karena ikhlas aja gitu. Oh, saya ikhlas banget deh, saya kayaknya nggak cukup sholat subuh itu 2 rakaat, saya maunya 10 rakaat gitu. Ya tetap itu nggak diterima. Kenapa? Karena nggak aswab. Saya cuma ikhlas aja gitu. Jadi kalau ikhlas pasti akan turunnya kepada aswab, ya. Karena orang yang mencintai Allah pasti akan mengikuti Rasulullah gitu. Jadi orang yang ikhlas dia pasti akan kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari amal-amal yang benar, yang aswab, ya. Tapi kalau cuma amalnya benar sesuai dengan tuntunan, tapi niatnya ria, ya, tidak karena mencari ridho Allah, itu juga nggak diterima. Jadi dua unsur ini harus sangat diperhatikan. Ya. Ya, kemudian, nah ini hadis yang menarik, ya. Innallaha, ini hadis yang ke-11, ya. Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, ya. Tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menuliskan, menetapkan kebaikan dan keburukan, ya. Kemudian menjelaskan, faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang telah meniatkan melakukan kebaikan, ya. Jadi sudah ada niat, ya, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha. Kemudian dia terhalang untuk melakukan, ya. Misalnya mau sholat, ya, tapi kemudian haid, ya, itu kan jadi nggak bisa sholat. Maka apa yang terjadi? Kata bahallahu indahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan.
maka ditulis oleh Allah dia melakukan ya kebaikan, ya mendapatkan hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna, masya Allah. Padahal nggak jadi melakukan, ya karena satu dan lain hal. Tapi niatnya ingin melakukan. Nah, kemudian wa in hamma biha fa'amilaha. Kemudian setelah dia berniat dan dia melakukannya, kata bahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afi kathirah. Ya. Kalau dia sudah berniat dan melakukan, maka balasannya itu enggak satu kamilah, ya enggak satu hasanah kamilah, enggak satu kebaikan yang sempurna, tapi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Luar biasa. Jadi Allah Maha Kasih dan sayang kepada kita. Ya, kalau cuma sesuaikan satu kebaikan. Ini satu kebaikan itu kalau kita nggak jadi melakukan, tapi niatnya sudah, itu ditulis kita melakukan kebaikan. Kalau kita sudah niat dan melakukan, kita dapat minimal 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Masya Allah, ini luar biasa. Maha kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah, ini yang menarik. Kemudian, wa in hamma bisayyi'atin fam ya'malha. Sudah berniat buruk, nggak jadi melakukan. Jadi orang ini udah niat buruk, tapi kemudian nggak jadi berbuat buruk. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan. Masya Allah. Udah niat buruk, niat buruknya diurungkan. Itu dikasih hasanat kamilah. Ya, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hama biha fa'amilaha kata bahallahu sayyi'atan wahidatan. Tapi kalau dia udah niat buruk, lalu dilakukan keburukan itu, tertulis bagi dia satu kejahatan saja. Padahal kalau kebaikan tadi 10 sampai 700 bahkan lebih, ya Bu ya. Tapi kalau keburukan hanya satu sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Nah, inilah Ibu-ibu sekalian sebuah hadis yang luar biasa yang menggarisbawahi bahwa niat kita itu adalah penting ya dalam kita melakukan amal. Kalau kita sudah niat ya kebaikan, walaupun amal kita itu terhalang kita lakukan, kita tetap tercatat ya melakukan kebaikan itu insya Allah. Ya, jadi banyak kebaikan yang tidak bisa kita lakukan di masa pandemi ini yang biasa kita lakukan dan kita dalam hati tahu gitu kalau tidak pandemi kita pasti datang ke majelis taklim, kita pasti ini itu masih melakukan banyak kebaikan, insya Allah itu semua masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu, juga tidak memandang kepada harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Jadi banyak manusia itu berjuang untuk ya selalu mengupgrade penampilannya ya. Beli krim yang flawless ya menghilangkan bintik-bintik hitam di wajah gitu ya. Pokoknya sibuk aja hanya untuk urusan dunia. Padahal itu semua nggak dilihat sama Allah. Yang dilihat adalah hati kita. Bagaimana ya kita jadikan hati kita juga flawless ya. Jangan ada noda, jangan ada ron. Kalau noda hitam dalam hati itu namanya ron ya. Tapi banyak orang yang nggak memperhatikan ini. Ron ini terjadi kalau ada kemaksiatan. Seorang hamba Allah melakukan kemaksiatan, hatinya ada spot hitam. Kemaksiatan lagi spot hitam. Kemaksiatan lagi spot hitam. Nah, maka kita harus selalu tazkiyatun nafs, ya, mensucikan diri kita dengan takarub kepada Allah, dengan istighfar, dengan belajar supaya kita melakukan amal-amal yang terbaik, ya. Jangan biarkan ya kita hanya sibuk ngurusin fisik kita, ya. Padahal jelas-jelas Allah nggak lihat itu. Secantik apapun hamba Allah, nggak ada yang mengalahkan kecantikan bidadari. Ya, bagi Allah nggak ada artinya gitu ya. Mudah sekali Allah menciptakan bidadari di akhirat ya. Dan ibu-ibu jangan khawatir kalau ibu-ibu berjuang menjadi penghuni surga, dikatakan kecantikan ibu-ibu di sebuah hadis dikatakan 70.000 kali ya lebih cantik dari bidadari hurun ain yang diciptakan oleh Allah menjadi penghuni surga. Ya, kenapa? Kalau menurut para mufasir, karena mereka diciptakan oleh Allah menjadi penghuni surga, kita berjuang untuk masuk surga, ya maka Allah memberikan penghargaan. Jadi
secantik-cantik bidadari. Kalau ibu-ibu bisa masuk surga, ibu-ibu bisa lebih cantik dari bidadari. Amin ya robbal alamin. Maka kita harus bersabar dengan wajah ujian di dunia. Ini cuma ujian saja dari Allah, karena kita semua nggak ada yang milih mau lahir bagaimana, mau kulit secerah apa, mau hidung semancung apa, mau mata sebelah apa, itu kan semua kita nggak mengisi formulir. Kita lahir ya udah, itu merupakan qadarullah, ketetapan. Maka kita syukuri dan lakukan amal-amal terbaik, insya Allah. Nah, ini hadis yang terakhir, hadis yang cukup panjang sebagai penutup sesi kita hari ini. Saya suka sekali hadis ini, ya, tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana bahwa kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas itu bisa kita jadikan sebagai tawasul, ya, sebagai perantara kita memohon kepada Allah. Ya, jadi ini kisahnya seperti ini. Ya, ada 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua. Lalu sebelum terjebak, mereka itu kenapa masuk gua? Karena hujan. Ya, kemudian ketika mereka masuk, guanya tertutup oleh batu, sehingga ketika mereka mau geser batu tuh nggak bisa 3 orang itu. Akhirnya salah seorang itu berkata seperti ini, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'allahu ta'ala bi salihil a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian semua dari batu besar ini kecuali kalian semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan amal solih, ya. Jadi bi salihi a'malikum, dengan amal-amal yang soleh. Ya, jadi ini menurut salah satu dari mereka. Jadi akhirnya mereka sepakat, oh ya kalau gitu ini coba mencari apa amal yang kebaikan, ya. Jadi memang ini bukan dalam rangka memperlihatkan riya, ya, tapi ini dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Ya, mereka ingin batu ini bergeser atas izin Allah. Ada 3 orang yang berbeda pengalaman. Ya, orang yang pertama adalah orang yang memiliki orang tua dan dia sangat birrul walidain, sangat menghargai orang tuanya itu, ya. Sehari-hari dia memerahkan susu untuk kedua orang tuanya, dan kalau pulang yang pertama dikasih itu orang tuanya. Subhanallah, sayang banget sama kedua orang tua yang sudah tua. Nah, satu hari dia pulang, ya, dan didapati orang tuanya sudah tidur, bawa susu, padahal anak-anaknya itu semua menangis, kelaparan, kehausan, pengen minum susu yang dibawa bapaknya itu. Tapi karena takrimnya, karena penghormatannya kepada orang tua, dia tunggu orang tuanya bangun, sampai kemudian orang tuanya minum, baru sisanya dikasih kepada anak-anaknya. Ya, kemudian di akhir kisahnya itu, si orang tadi berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhika fafarrij anna. Ya Allah, seandainya aku lakukan amal itu hanya untuk mendapatkan ridhamu ya Allah, maka geserlah batu ini. Ya, apa yang terjadi ibu-ibu? Bergeser sedikit, ya, tapi belum bisa membuat mereka keluar. Ya, tapi doa tadi dari seorang yang ternyata amalnya itu dinilai ikhlas oleh Allah, barokah gitu, ya. Nah, ini orang yang kedua, ya, ya ini banyak, ya, kasus kejahatan yang terjadi pada hari ini. Ternyata dari dulu juga sudah ada modusnya, ya, karena setannya kan sama yang menggoda manusia. Apa yang terjadi? Di antara mereka ada yang punya pengalaman bahwa dia sangat jatuh cinta kepada sepupunya gitu, ya, anak paman itu kan sepupu, ya, sampai saking cintanya sampai ya kebawa oleh godaan syahwatnya, mengajak perempuan tadi melakukan mesum, dan dia menabung uang sampai 100 dinar, ya. 100 dinar itu kan banyak, ya. 1 dinar sekarang berapa juta, ya, 4 jutaan kan. Berarti 40 juta dibawa untuk ngerayu. Nah, kebetulan sepupunya ini orang yang kekurangan uang gitu. Jadi dia terpaksa memenuhi juga keinginan sepupunya yang sudah penuh dengan hawa nafsu tadi, ya. Tapi apa yang terjadi, ya, ketika mereka sudah siap melakukan itu, si perempuan itu mengatakan, hai hamba Allah, takutlah kepada Allah, janganlah kamu membuka cincin kecuali setelah menjadi hakmu, ya. Maksudnya jangan melakukan itu. Maka ketika diingatkan tentang hal itu, ya, jadi diingatkan tentang Allah gitu, ya, si pemuda tadi yang sudah sangat ya syahwatnya sangat menginginkan perempuan itu, langsung teringat dengan peringatan takut kepada Allah itu, lalu dia tinggalkan si
sepupunya itu yang dia sangat cintai dan dia sangat menginginkan, tapi dia takut sama Allah, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, dan uangnya pun dia tinggalkan, dia berikan tanpa meminta apa-apa. Jadi kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau itu merupakan amalku yang ikhlas, mohon pertolonganmu, geserlah batu ini. Gerak, bergeser sedikit lagi. Ya, berarti ternyata amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Tapi masih belum bisa membuat mereka keluar. Nah, ini yang terakhir kisah orang yang ketiga. Ya. Ternyata orang ini adalah orang yang pernah seorang petani yang punya pegawai, kemudian pegawai itu satu hari meminta gajinya, dia belum bisa kasih, pegawai itu pergi, lalu setelah si petani itu punya uang untuk menggaji, ya dia masih hitung itu, walaupun saat itu dia belum bisa memberi, dan orang itu kan sudah pergi pegawainya. Uangnya itu dia belikan sapi, sapinya itu dipelihara. Dan ketika setelah sekian tahun si pembantunya itu datang, ya apa yang terjadi gitu ya? Sapi-sapi itu semua diberikan kepada si bekas pegawainya itu, ya bekas tukangnya itu, sampai dia kaget, oh jangan main-main gitu. Enggak, aku enggak main-main, ini semua merupakan milikmu karena aku beli dari gaji yang harusnya engkau terima beberapa tahun yang lalu. Ya Allah, kalau itu aku lakukan untuk mencari ridhamu, ya Allah, tolonglah kami. Maka apa yang terjadi? Batu bergeser sempurna dan mereka semua mendapatkan kesempatan untuk bisa keluar dari gua itu. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah berdoa. Ya, kita selalu berdoa dalam segala kesempatan. Ya, karena berdoa itu merupakan mukhul ibadah. Ya, intinya ibadah kita itu adalah berdoa. Berdoa itu kan minta sama Allah. Jadi inilah kekuatan orang beriman. Bahwa kita punya Allah yang maha besar. Tempat kita berdoa, apapun kekurangan kita, apapun masalah kita, sampaikan kepada Allah. Para sahabat itu, ibu-ibu, garamnya habis, lagi masak garamnya habis, ya Allah garamku habis, ngomongnya sama Allah. Sendalnya putus, ya Allah sendalku putus. Ya walaupun kemudian nggak duduk nunggu sendal jatuh dari langit, enggak gitu. Tapi komunikasinya tuh langsung kepada Allah, ya Allah sendalku putus. Berilah hamba yang baru. Ya, walaupun kemudian dia pergi ke warung beli, tapi kemudian dia tahu itu semua bagian dari rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disitulah rahasia kekuatan orang beriman. Dalam kondisi apapun, ya Allah. Dalam kondisi senang, ya Allah. Dalam kondisi susah, ya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ya bersabda dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena semua urusannya bagi dia itu baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Enggak mungkin hal itu terjadi selain dari orang yang beriman. Idza asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa idza asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Ada hal yang menyenangkan sesuai dengan doanya, sesuai dengan harapan, kebaikan yang dirasakan disyukuri. Maka syukur itu baik ya. Sementara banyak orang yang menyombongkan diri ketika dia mendapatkan kebaikan. Ya. Sebaliknya, idza asabatu dharra, ada musibah, ada mudarat, ada hal-hal yang tidak disukai, ada ya seperti hari ini mungkin pandemi ya, sabar, maka bersabar. Fakana khairalahu, maka sabar itu menjadi baik. Jadi hanya kebaikan yang ada dalam diri orang beriman. Sabar, syukur, syukur, sabar, syukur, sabar. Nggak bisa syukur, bersabar. Ya. Dan kebanyakan sebenarnya kalau kita pandai melihat nikmat Allah yang Allah berikan, kita lebih banyak bersyukur daripada sabarnya. Masya Allah. Jadi, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mengingatmu, untuk bisa mensyukuri segala karuniamu, dan bisa beribadah dengan baik padamu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, agar tidak dilupakan setiap selesai sholat. Ya, kita minta tolong kepada Allah agar selalu bisa mengingat Allah, agar selalu bisa bersyukur, agar selalu bisa beribadah dengan baik. Di segala situasi insya Allah. Termasuk hari ini, di masa pandemi, di mana banyak orang di negara maju yang mungkin fasilitasnya, kesehatannya bagus, kesejahteraan yang terjaga, tapi hatinya itu gelisah luar biasa. Kenapa? Karena nggak punya iman. Jadi iman ini sangat mahal. Ya, kita harus jaga, kita harus terus tingkatkan. Ya, hidayah itu mahal sekali. Ya.
Nah, kembali kepada hikmah hadis tadi, berdoa itu dianjurkan, apalagi ditimpa kesulitan, dan kita boleh menyebut kebaikan yang itu mungkin pernah kita lakukan dengan ikhlas, ya, tanpa harus didengar orang lain gitu dalam doa-doa kita. Ya Allah, dulu saya begini-begini, ya Allah, kalau memang itu amal yang Engkau ridhai, Engkau terima, ya Allah, keluarkan hamba dari kesulitan hamba hari ini. Ya, jadi dari hadis ini kita belajar seperti itu. Jadi dibolehkan melakukan tawasul kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang ikhlas. Nah, baiklah Ibu-ibu sekalian, ini waktunya sepertinya sudah semakin ya mengejar kita. Saya akan memberikan closing statement ya, bahwa sekali lagi selamat buat ibu-ibu semua. Ini adalah hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka selamat ibu-ibu hari ini sudah memutuskan untuk membuat sebuah kampus Salimah tempat kita belajar. Mudah-mudahan ini menjadi satu sarana bagi kita mewujudkan perintah Rasulullah untuk selalu menuntut ilmu, ya. Never ending, ya, kita itu menuntut ilmu tidak pernah boleh berhenti sampai liang lahat, ya. Kemudian juga kita dinasihati oleh Rasulullah untuk berhati-hati terhadap 5 hal sebelum datang 5 hal, ya. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 perkara. Igtanim khamsan qabla khamsin, ya. Syababaka qabla haramika, ya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini yang masih muda-muda, Masya Allah, yang belum pegel-pegel kalau beramal gitu ya, manfaatkan semua itu untuk melakukan kebaikan. Wasihatika qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masya Allah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang sakit, tertimpa COVID, ya, kalau yang sudah harus pakai tabung gas, itu rasanya terenyuh sekali gitu ya, untuk berbicara saja udah nggak bisa, batuk-batuk, sesak nafas. Maka kita yang masih diberi kesehatan Allah ini manfaatkan sehat untuk taat, ya. Sangat disayangkan kalau orang itu dikasih sehat tapi tidak dimanfaatkan untuk taat. Itu orang yang tertipu, ya, oleh 2 kenikmatan. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihah wal faragh, ya. 2 kenikmatan yang banyak menipu manusia, ya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Badannya sehat, punya waktu, tapi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka sehat kita, ya, sehataka qabla saqamik, ya, masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, ya, masa mampumu, kayamu sebelum masa miskinmu, ya. Wa faraghaka qabla syughlik, masa lapangmu sebelum masa sempitmu atau sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, ya, hidupmu sebelum matimu. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, kita masih diberi usia. Ini adalah modal kehidupan. Semoga setiap waktu dalam usia kita ini berarti bertambahnya amal soleh dan juga terhapusnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka marilah sama-sama kita manfaatkan majelis ilmu ini, kampus Salimah, sebagai sarana kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi modal kita untuk memahami amal-amal yang terbaik, dan kita berdoa mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari, kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, istiqomah, dan insya Allah bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf lahir batin jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi selamat buat Salimah DKI, selamat buat ibu-ibu semua. Semoga majelis ini penuh barokah, barokah bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya, Ustazah. Kami sampaikan terima kasih untuk materi yang luar biasa. Untuk peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk unmute atau bisa juga menuliskan di kolom chat. Boleh Ustaz. Ustazah, Assalamualaikum. Mananya Ustazah? Nailul. Ibu TKN Semper
Siti Rohimah. Waktunya masih ada, Mbak Moderator. Bu Nailul nanti ya. Ya, Ini Bu. waktunya sudah jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Nurul Hidayati, Bunda Moderator. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita berusaha ikhlas dengan semua. Tadi semua sudah dipaparkan bagus sekali Bunda Nurul Hidayati. Hanya memang untuk ikhlas itu naik turun ya Bunda. Terima kasih Bunda Ustazah Nurul Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa tadi Mbak? Ini. Tips untuk ikhlas dalam setiap keadaan. Oke. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bunda siapa tadi? Nailul. Nailul. SMP Ya, 198. SMP Negeri 198. Diperkenalkan dulu ya, Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nailul Fauziah dari SMP Negeri 198. Ingin menyampaikan terima kasih ya pada Ustazah Nurul. Di sini yang kami ingin sampaikan dan tanyakan. Yang pertama, bagaimana kalau Ustazah kan sudah nyampaikan tadi jadi bab ikhlas, kemudian ada asbabul wurud. Tentunya kan kadang-kadang di kitab Riyadhus Shalihinnya kan nggak tertulis asbabul wurudnya. Nah itu tolong diberikan catatan atau share gitu ya tentang asbabul wurudnya sehingga kita bisa memahami. Kemudian kalau Al-Quran jelasnya kan kalau di dalam Al-Quran Ibnu Katsir itu suka ada asbabun nuzulnya. Ya. Kemudian yang kedua itu untuk ikhlas. Kadang-kadang kan suka fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kita suka ya menyampaikan sedikitlah tentang apa yang dikerjakan. Kemudian ada yang difoto sebagai laporan dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Keikhlasannya apa terkurangi atau bagaimana itu? Padahal kan kita kalau dikatakan ikhlas itu ya ibarat kita buang kotoran nggak pernah dilihat-lihat lagi, selesai gitu. Nah, ini kalau kemudian ada apa dokumentasi niatnya mungkin untuk contoh atau mungkin bagaimana apa mengurangi daripada ikhlas itu sendiri. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, Bu. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, ya dengan Ibu siapa? Cerdas. Saya Ibu Saptaria. Diperkenalkan dulu, Bu. Saya Ibu Saptaria dari SDN Angke. Ya, halo. Iya. Saya Ibu Saptaria dari SDN Angke. Silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Nurul. Mungkin saya tadi agak sedikit terlambat masuk ya. Jadi di awal saya kurang mengikuti gitu ya, kurang jelas. Cuman ada sedikit mungkin di akhir ya mungkin yang dibilang Ibu tadi ikhlas ya istilahnya sebenarnya kita tuh kurban tuh ikhlas, udah ikhlas ya. Cuman kadangkala kan ada yang ingin disampaikan seperti ini loh kurbannya diniatkan untuk siapa gitu kan. Kadangkala seperti itu ditanya ya kan. Dan akhirnya kita memberitahu ini kurban ini atas nama ini. Apakah itu juga mengurangi apa namanya rasa ini kita. Jadi maksudnya sih kita tidak lihat, cuma karena
harus harus memberi tahu bahwa kurban ini untuk siapa gitu kan, niatnya untuk siapa, seperti itu kan ditanya. Maka saya sebagai kurban maka memberitahu ini kurbannya untuk saya loh pribadi gitu. Maka itu mengurangi gitu kan. Terus yang kedua juga saya kurang sedikit paham ya Pak Bu Nurul, Bu Ustaz, masalah kurban dengan apa namanya, yang kita kalau anak kecil baru lahir namanya apa ya, lupa saya. Akikah. Iya, kurban dengan akikah gitu ya. Apakah kurban dengan akikah itu bisa nggak waktunya akikah itu diambil di waktu hari kurban? Niatnya akikah gitu. Apakah itu bisa gitu? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Karena saya juga kurang begitu paham. Ada yang bilang bisa tergantung niatnya, ada juga yang bilang enggak. Itu Bu Ustazah. Itu saja yang saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Nurul Hidayati kami persilahkan. Ya. Baik, Masya Allah, Ibu-Ibu yang luar biasa, ini pertanyaannya menunjukkan atensi ya, perhatian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban. Yang pertama tadi tips untuk ikhlas ya. Jadi memang kita harus terus berjuang ya Bu ya untuk ikhlas ini, qoblal amal, indal amal, wa ba'dal amal. Sebelum kita beramal, kita sudah jaga supaya nanti amal kita ini ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Ketika beramal juga kita berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Dan setelah beramal, gitu, karena biasanya orang itu kan niatnya udah nggak benar nih. Kemudian ketika sudah benar pun sedang beramal, ada orang yang memuji atau mencela gitu. Biasanya orang yang ikhlas itu tidak bertambah semangat amalnya ketika dipuji, tidak bertambah lemah amalnya ketika dicela. Karena dia beramal bukan untuk mencari pujian manusia, dan dia nggak peduli dengan celaan manusia, karena dia tahu apa yang dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Tempatin lagi Zoom dulu ya. Ya, jadi kita memang harus selalu memahami hakikat dari amal kita itu apa. Amal kita itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, maka memang kita jaga ya sebelum beramal, ketika beramal maupun setelah beramal. Ya, apakah kita sombong-sombongkan gitu amal kita, saya dong udah begini udah begitu gitu kan, apakah kita begitu kan nanti takutnya amalnya hilang. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita takut amal kita itu kehilangan keikhlasannya, tadi sudah saya bacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari mensekutukanmu terhadap amal-amal yang kami sengaja atau tidak sengaja gitu. Jadi jangan sampai amal saya ini amal yang mensekutukan, amal yang riya gitu, amal yang tidak ikhlas. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung padamu dari amal yang enggak ikhlas. Intinya begitulah doanya. Ya, jadi kita mohon kepada Allah, kita luruskan niat ya. Dan kita jaga betul gitu. Karena memang godaan orang yang udah beramal itu adalah apa? Mengabarkan amalnya gitu untuk hal yang enggak ada gunanya gitu. Nah, masalah amal itu bukan berarti kalau amal yang kelihatan orang lain itu pasti enggak ikhlas, bukan gitu. Tapi memang amal yang tersembunyi itu lebih mudah kita untuk ikhlas ya kan Bu? Daripada amal yang kelihatan, lebih susah. Kenapa? Karena nanti karena orang-orang tuh bisa memuji kah atau mencela kah gitu, sehingga kita akhirnya terpengaruh dengan komentar manusia. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang jadi susah untuk ikhlas ya. Makanya memang kalau nggak perlu kita ceritakan ya. Kalau tadi kan yang Ibu tanya itu misalnya kalau harus buat laporan atau untuk memotivasi ya, atau kalau organisasi kan untuk dokumentasi ya, itu mau tidak mau gitu ya, ada amal-amal kita yang terdokumentasi, kemudian diketahui oleh orang ya. Ya tentu kita harus iringi dengan doa juga tadi, jangan sampai ini menjadi sebab saya itu riya gitu, menyombongkan amal saya atau beramal untuk manusia gitu. Jadi kita sertakan dengan
perjuangan untuk memohon keikhlasan amal itu, ya. Bukan dengan senang kita, wah asik nih, jadi diketahui nih, bukan dengan niat seperti itu, ya. Jadi memang kita berdoa. Yang kedua, kalau nggak perlu, memang sebaiknya kita tidak perlu ya sampaikan amal-amal kita. Ya seperti misalnya sholat tahajud kita gitu. Kalau orang nggak tahu ya nggak usah dikasih tahu gitu kan. Ya kalau misalnya posting kegiatan ya, kegiatan launching kampus Salimah itu kan memang kegiatan publik yang memang harus diketahui. Tapi kalau sholat tahajud ya nggak perlu lah kita foto sajadah kita jam 3 malam. Alhamdulillah nikmatnya beribadah jam 3 malam misalnya. Nah yang jenis-jenis begitu itu Bu yang tidak perlu gitu ya. Atau misalnya teman kita ngirim makanan, alhamdulillah nih bisa buat buka gitu. Jadi orang tahu kita puasa misalnya. Kalau nggak perlu kita tahu saya nggak perlu kita kasih tahu orang gitu ya. Jadi perkembangan anak umur 5 tahun itu senang pamer. itu yang sebenarnya yang harus kita renungkan gitu, untuk lebih memahami hakikat sebuah amal gitu. Amal itu sebenarnya kalau nggak diketahui orang itu kita lebih mudah ikhlasnya, benar nggak Bu? Kita lebih mudah ikhlasnya. Maka orang-orang yang ingin menjaga keikhlasannya itu sering sekali berjuang untuk tidak menyampaikan kebaikan-kebaikan pada orang. Ya udah jadi milik dia aja. Ya, semoga hanya Allah yang tahu. Semakin banyak amal tersembunyi semakin senang. Tapi orang yang ria, orang yang merasa rugi gitu kalau amalnya nggak diketahui oleh orang. Kamu nggak tahu sih, saya tuh orangnya gini ceritain semuanya. Jadi ini sebenarnya perjuangan kita untuk menjaga keikhlasan ya Bu ya. Tentu diawali dengan doa, kemudian kita berjuang. Kalau tidak dibutuhkan untuk diketahui oleh orang, nggak perlu kita ceritakan ke orang lain. Ya kita juga tadi ya selalu merenung hakikat amal. Amal itu apa sih? Amal itu adalah man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, sungguh amal soleh bagi dirinya sendiri. Itu yang harus kita terus pahami tentang amal. Amal itu buat kita sendiri loh Bu. Sekalipun kita memberi kepada orang lain, ya tabungan kita misalnya, kita punya tabungan sekian, setengahnya kita kasih orang untuk membantu permasalahan kehidupan dia, kayaknya barang kita berkurang gitu kan, kayaknya duit kita berkurang. Padahal, Masya Allah, ketika kita memberi sebelum orang itu menerima, kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, bahkan orang yang ikhlas itu adalah orang yang lebih bahagia dalam memberi daripada yang menerima. Kita kan mengira orang yang menerima bantuan itu lebih senang dari yang memberi kan, padahal harusnya kita yang lebih bahagia. Kenapa? Karena amal yang ikhlas, sedekah yang ikhlas. Ya, dalam sebuah hadis ya, di hadis sholihin juga ada ya, seperti satu butir kurma yang dikeluarkan orang yang bersedekah itu diterima oleh Allah, kemudian dipelihara oleh Allah. Jadi diterima bukan cuma sekedar diterima, tapi dipelihara oleh Allah seperti seorang memelihara anak kuda. Anak kuda kalau dipelihara tambah gede apa tambah kecil Bu? Tambah gede. Nggak ada yang tambah kecil kan? Semua tambah gede, itu natural. Demikian pula sedekah kita yang ikhlas. Secara natural di sisi Allah dia akan dikembangkan oleh Allah dari sebesar kurma sampai sebesar gunung. Oh, Masya Allah. Berapa kali lipat itu Bu? Ya, luar biasa ya Bu ya. Luar biasa. Artinya kalau kita pahami itu, kita akan berbahagia ketika kita bisa mengeluarkan sedekah kita. Ya, nggak usah disebut-sebut lah yang orang kita yang seneng kok gitu. Dan harta itu tidak berkurang. Harta itu cuma dipindah aja tempatnya. Kayak kita menabung. Ibu kan juga punya tabungan, itu seneng kan. Alhamdulillah tabungan saya sudah sekian gitu. Ya, itu seneng. Karena apa? Karena nanti ada hal-hal yang tidak terduga bisa kita atasi. Nah, sekarang bagaimana dengan nasib kita di akhirat? Ya, apakah kita sudah nabung untuk akhirat kita? Nah, itu. Jadi orang bersedekah itu seneng, orang beramal itu udah seneng. Contoh ya, ini contoh amal. Nggak perlu diketahui orang, dia udah seneng. Kenapa? Karena dia tahu hakikat amal. Maka untuk bisa ikhlas, kita harus terus mengasah. Bukan cuma pemahaman, tapi kesadaran. Ya, tazkirah. Orang itu diingatkan bukan karena nggak tahu. Ya, kita bermajelis taklim seperti ini, saya yakin apa yang saya sampaikan ibu-ibu sudah paham semuanya. Tapi sumiyal insan li'annahu nisyan. Dinamakan manusia karena dia pelupa. Mungkin otaknya paham, tapi jiwanya nggak ingat gitu, sehingga tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi itulah pentingnya tazkirah, ya, peringatan. Ya, jadi termasuk dengan keikhlasan ini,
kita harus terus mentazkirah diri kita ya, dengan mendengar nasihat, dengan merenungi ayat-ayat, dengan merenungi hadis-hadis ya, dengan banyak wasilah, sehingga kita sadar betul memang kita sangat beruntung kalau kita bisa mengikhlaskan amal kita. Karena sesungguhnya walaupun orang nggak tahu, Allah Maha tahu. Dan itu yang sangat kita butuhkan. Ya. Jadi itu beberapa tips ya, kalau kita terangkan semua sampai sore ini Bu, tipsnya banyak ya kalau bicara tentang tips ya. Tapi itu tadi yang cukup penting ya. Nah kemudian tadi masalah asbabul wurudnya nggak ada di catatan ini ya. Ibu-ibu, kalau saya terus terang ya Bu ya, kalau kita mau serius dalam mengkaji ya, saya sarankan ibu-ibu menabung untuk membeli kitab. Insya Allah harganya kurang lebih seperti harga bajunya ibu-ibu lah, baju lebaran. Ya, jadi kadang-kadang kita bilang nggak punya uang, tapi kalau beli baju, beli kerudung baru, kebeli juga ya Bu. Nah ini mulai, kalau kita memang serius untuk menuntut ilmu, kita harus juga mengalokasikan. Karena memang di mana-mana yang namanya rahasia thalabul ilmi itu harus siap dengan dana. Dan itu merupakan bagian dari sedekah kita. Apakah mau belajar, apakah mau menempuh perjalanan menuntut ilmu, apakah mau mengkaji, ya maka membeli kitab itu kalau buat saya lebih menyenangkan daripada sekedar mendapatkan perhiasan cincin kah, gelang kah, semua permata. Itu nggak lebih berharga daripada membeli kitab kalau buat saya. Makanya alhamdulillah saya nggak punya. Karena permata saya adalah kitab-kitab, buku-buku ya yang bagi saya itu sangat bermanfaat ya. Sahabat dimanapun, di masa apapun ya, sahabat yang sangat setia menemani ya, kitab-kitab yang bagus. Maka ibu-ibu kalau yang udah kitab bagus, referensi itu jangan sampai nggak punya ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini, apalagi syarah Riyadhus Shalihin ini, kalau menurut saya jangan sampai nggak punya. Karena di situ ibu bisa baca asbabul wurudnya ya, lengkap ya. Saya ini dari 12 hadis hanya bisa menerangkan 4 hadis ya, harusnya bisa dibaca yang lain. Jadi memang saran saya silahkan ya nanti dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan kitabnya. Ya, mungkin juga bisa dikelola oleh panitia sehingga kalau kita beli bareng itu harganya beda daripada beli satuan ya. Seperti di Majelis Taklim saya ini kita biasa beli udah rame-rame gitu sehingga dapat diskon lumayan lah. Kalau dapat diskon 20-25% kan lumayan ya Bu. Nah itu biasanya kalau kita bisa beli rame-rame bareng-bareng. Itu untuk Ibu Nailul ya. Tadi udah terjawab ya tentang bagaimana kalau terdokumentasi ya Bu laporannya itu. Ya memang lebih berat untuk ikhlas, tapi kita masih bisa ya, masih boleh ya itu dilakukan selama kita tetap berjuang menjaga keikhlasan. Walaupun lebih susah ya untuk ikhlas karena orang sudah banyak tahu, orang mungkin memuji kita gitu kan ya. Mungkin kita jadi senang karena pujian orang ya. Ya itu perjuangan ya, perjuangan kita untuk menyempurnakan amal supaya tetap ikhlas. Nah, kemudian juga kurban ya. Kurban itu kan memang ketika seorang menyembelih hewan kurban dia itu memang menyebutkan ini korbannya siapa gitu. Jadi memang harus disebutkan ya. Kecuali kalau ibu benar-benar nggak mau ya udah bilang aja lah hamba Allah gitu. Tapi kalau disebutkan pun, insya Allah itu tidak, asal kita niatkan lillahi ta'ala, tidak akan mengurangi keikhlasan kita. Nah, kemudian bagaimana hewan kurban dengan akikah? Ya, apakah bisa disatukan? Nah, ini masalah fikih ya Bu ya. Ada pendapat yang membolehkan ya membaca dua niat dalam menyembelih kurban dan akikah sekaligus. Ya. Walaupun nanti ini bisa kita kaji lagi lebih dalam lagi. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bersama ibu-ibu beberapa jam kita bersama. Masya Allah ini apalagi ibu-ibu guru ya. Ibu guru itu hebat ya. Kalau saya berbicara dengan ibu guru bukan berarti hanya yang hadir di sini, tapi ibu guru inilah yang juga akan menyampaikan kepada murid-muridnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ibu-ibu guru yang selalu berjuang mendidik anak-anak didiknya dengan penuh kesabaran. Insya Allah ikhlas lillahi ta'ala dan itu menjadi tabungan amal yang luar biasa. Amin ya Rabbal
alamin. Baiklah Ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin jika ada hal yang tidak berkenan atau ada kelemahan dalam penjelasan saya. Semua kebenaran datang dari Allah, semua kelemahan datang dari diri saya sendiri. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, janganlah kamu termasuk orang yang meragukannya. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.